Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masuk pembahasan kita mengenai filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai definisi pendidikan berkarakter, kedua, landasan filsafat tentang pendidikan karakter, ketiga, pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter, keempat, peran filsafat pendidikan dalam membangun manusia berkarakter, dan kelima, peran guru filsafat dalam pendidikan karakter di sekolah. Pertama, mengenai definisi pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kita tahu bahwa pengertian pendidikan begitu banyak versi yang menyebutkan. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro dalam Kongres Taman Siswa yang pertama tahun 1930 mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu, agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, karakter, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Maka, pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Selanjutnya, mengenai landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Setiap paradigma pendidikan tidak bisa dilepas dari akar filosofisnya, sebab pendidikan sebagai ilmu merupakan cabang dari filsafat dalam aplikasinya. Dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran yang saling merekonstruksi masing-masing paradigma pendidikan tersebut. Berangkat dari aliran-aliran filsafat tersebut, kemudian membentuk paradigma yang berbeda-beda. Paradigma yang dimaksud di sini adalah sebagai salah satu perspektif filosofis dalam membaca persoalan mengenai pendidikan. Dalam filsafat kontemporer terdapat jenis aliran filsafat, di antaranya aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, eksistensialisme, dan rekonstruksialisme. Nah, dasar filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional yang berkarakter adalah berlandaskan falsafah Pancasila. Setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila secara utuh dan komprehensif. Pertama, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa.
yaitu merupakan bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta berakhlak mulia sebagai karakteristik pribadi. Karakter yang pertama ini mencerminkan saling menghormati, bekerja sama, berkebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan bagi orang lain, serta tidak melecehkan agama seseorang. Kedua, bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, diwujudkan dalam perilaku saling menghormati sesama kewarganegaraan Indonesia, tidak memandang suku, etnis budaya, maupun warna kulit. Dalam nilai ini tercermin karakter yang adil dan beradab, menghormati, mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mengasihi, tenggang rasa, peduli, dan berani membela. Ketiga, bangsa yang mengedepankan persatuan Indonesia. Maksudnya, memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Tercermin sifat bergotong royong, rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Keempat, bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Maksudnya adalah karakter kerakyatan tercermin dari sikap yang bersahaja, tenggang rasa terhadap rakyat kecil yang menderita, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berani mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kelima, bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Karakter berkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak boros, tidak bermewah-mewah, suka bekerja keras, serta menghargai karya orang lain. Selanjutnya mengenai pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter. Jadi, membangun karakter dalam filsafat Pancasila adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada ciri-ciri karakter bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya saling menghormati dan saling menghargai di antara sesama. Kedua, adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong. Ketiga, adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Keempat, adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Keenam, adanya perilaku dalam sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Ketujuh, adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya. Dan terakhir, sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Adapun nilai-nilai karakter yaitu pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kelima, kesetiakawanan sosial. Dan terakhir, masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, peran filsafat pendidikan dalam membangun manusia berkarakter. Pertama, manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Maksudnya,
Telah dikatakan sebelumnya bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan lebih sempurna. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mempunyai pengetahuan akan dirinya. Selain itu juga, manusia mempunyai pengetahuan akan dunia sebagai tempat dirinya bereksistensi. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah dunia yang mampu memberikan manusia kemudahan dan tantangan dalam hidup. Dunia di mana manusia bereksistensi dapat memberikan kepada manusia sesuatu yang berguna bagi pembentukan dan pengembangan dirinya. Jadi, manusia mengetahui dirinya berarti mengenal dengan baik kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Sementara manusia mengetahui dunianya berarti manusia mengenal secara baik apa yang ada atau terkandung dalam dunianya itu. Baik potensi apa yang dapat memudahkan manusia itu sendiri maupun tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Kekurangan manusia dapat diatasi dengan apa yang ada dalam dunianya. Tentu saja melalui suatu relasi, baik relasi dengan orang lain maupun relasi dengan alam, pengetahuan dan pengenalan atas diri dan dunianya membantu manusia untuk mengarahkan dirinya kepada kehidupan yang lebih baik. Salah satu cara manusia untuk mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, diharuskan juga untuk membedakan antara manusia maupun binatang. Jadi melalui pengetahuanlah manusia mempunyai hubungan dengan dirinya, dunia, dan orang lain. Melalui pengetahuan, benda-benda dimanifestasikan dan orang-orang dikenal, dan bahwa setiap orang menghadiri dirinya. Melalui pengetahuan pula manusia bisa berada lebih tinggi dan dapat membentuk hidupnya secara lebih baik. Dengan pengetahuan, manusia dapat melakukan sesuatu atau membentuk kembali sesuatu yang rusak menjadi baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pengetahuan manusia juga dapat mengenal dirinya, orang lain, dan dunia di sekitarnya, sehingga ia mampu menempatkan dirinya dalam dunianya, yaitu dapat beradaptasi. Kedua, manusia dalam hidup komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan umum yang diinginkan. Dan tujuan yang hendak dicapai ini didasarkan atas kesatuan cinta dan keprihatinan timbal balik satu dengan yang lain. Jadi secara tidak langsung, hidup komunitas dapat dimengerti sebagai suatu kehidupan di mana terdapat individu-individu manusia yang membentuk suatu perkumpulan guna mencapai suatu tujuan bersama. Nah, dikatakan sebagai komunitas, pada dasarnya kodrat manusia adalah makhluk sosial. Berarti manusia selalu berada bersama dengan sesamanya. Ia tidak berada sendirian, melainkan selalu berada bersama dengan orang lain. Manusia selalu berada dengan orang lain dan membentuk suatu perkumpulan yang disebutlah sebagai komunitas. Mereka membentuk hidup bersama karena ada nilai yang ingin dicapai secara bersama. Nilai yang ingin dicapai adalah membentuk hidup secara lebih baik. Nilai hidup secara lebih baik itu dicapai lewat interaksi atau kerjasama setiap individu dalam komunitas. Selanjutnya, setelah mencapai nilai yang diinginkan, kemudian disosialisasikan kepada individu atau anggota komunitas dan selanjutnya menjadikan nilai tersebut menjadi pegangan dalam dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui kehidupan komunitas dapat membentuk hidup manusia secara lebih baik lewat nilai yang ditemukan dalam kehidupan komunitas tersebut. Nilai itulah yang dapat membentuk manusia menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan kritis dalam hidupnya. Manusia tidak dapat dilepaskan dari agama dalam kehidupannya. Maksudnya adalah bahwa agama menjadi sarana di mana manusia dapat memenuhi keinginannya untuk dapat hidup dengan lebih bijaksana. Dengan kata lain, agama dapat membantu manusia untuk dapat hidup lebih baik. Melalui agama, manusia dapat menjadi bijaksana untuk mencapai realisasi dirinya yang lengkap, sehingga menjadi suatu mikrokosmos yang sempurna dalam makrokosmos. Setiap agama umumnya mengajarkan kepada para penganut atau pengikutnya untuk hidup sebagai orang yang solih, baik di hadapan manusia maupun di hadapan yang ilahi.
Dengan demikian, agama dapat mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Agama membentuk manusia untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana dengan menanamkan nilai-nilai universal dalam diri manusia tersebut. Ketiga, agama membantu manusia hidup lebih baik. Maksudnya di sini, agama mendapat tempat dan peranan penting. Agama dimengerti sebagai unsur integral dari budaya, terutama karena mengajarkan bagaimana hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, dan nilai-nilai universal lainnya. Dalam agama terkandung ajaran-ajaran kebijaksanaan. Dalam arti tertentu, filsafat dipahami sebagai kebijaksanaan yang dapat mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, hidup yang lebih baik dalam perspektif filsafat budaya adalah pembentukan kebijaksanaan secara internal dalam diri manusia melalui ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, peran guru filsafat dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika pendidikan karakter diselenggarakan di sekolah, maka guru akan menjadi pionir dan sekaligus koordinator program tersebut. Hal itu karena guru yang memang secara khusus memiliki tugas untuk membantu siswa mengembangkan kepedulian sosial dan masalah-masalah kesehatan mental. Dengan demikian, guru harus sangat akrab dengan program pendidikan karakter. Guru harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan, siswa, guru bidang studi, orang tua, kepala sekolah di dalam mensukseskan pelaksanaan programnya. Mulai dari program pelayanan dasar yang berupa rancangan kurikulum bimbingan yang berisi materi tentang pendidikan karakter, seperti kerjasama, keberagaman, kejujuran, menangani kecemasan, membantu orang lain, persahabatan, cara belajar, manajemen konflik, pencegahan penggunaan narkotika, dan sebagainya. Program perencanaan individual berupa kemampuan untuk membuat pilihan, pembuatan keputusan, dan seterusnya. Program pelayanan responsif yang antara lain berupa kegiatan konseling individu dan konseling kelompok. Inilah referensi yang saya gunakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.